Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun jaringan VPN PPTP dengan manajemen bandwidth user menggunakan mikrotik. Saya Ahmad Hasan Karim, berasal dari Tebales Kaju 2. Alasan saya memilih judul tersebut karena yang pertama, teknologi internet yang semakin berkembang pesat ini membuat pertukaran data dan pengasihan data di internet semakinlah cepat. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang menggunakan jaringan internet. Tetapi dalam kejanggalan tersebut, banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh klien. Salah satunya adalah gangguan hacker ataupun gangguan macam lainnya yang dapat merusak akses dalam akses data melalui jaringan internet. Sehingga data yang kita akses tidak seutuhnya dapat terjamin dengan keamanannya. Oleh sebab itu, VPN adalah teknologi yang merupakan teknologi yang dapat dibuat untuk pengamanan jaringan, karena virtual private network ini merupakan singkatan dari jaringan virtual yang privat. Artinya, jaringan ini privat privasi. Tidak semua orang dapat mengakses jaringan tersebut, sehingga hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa memasuki jaringan VPN. PPTP merupakan salah satu tunneling yang sangat efektif dalam jaringan VPN. Di sini sudah tergambarkan bahwa jaringan VPN ini, PPTP ini merupakan tunneling atau terowongan untuk menghubungkan router perangkat satu dengan perangkat lain, sehingga orang yang masuk PPTP ini hanya orang-orang yang memiliki akses saja. Jaringan ini sudah dilindungi oleh PPTP dengan menggunakan model seperti terowongan. Dengan menerapkan PPTP, maka keutuhan dan keamanan data sangatlah terjamin, karena tidak ada hacker yang dapat masuk dalam jaringan PPTP ini, karena ini bersifat privasi terowongan, sehingga orang lain tidak seolah-olah tidak melihat kalau kita terhubung ke jaringan internet, padahal kita sudah terhubung ke jaringan internet menggunakan VPN. Kemudian yang saya tambahkan manajemen bandwidth. Dalam satu internet, kita butuh manajemen kecepatan internet agar klien yang terhubung ke jaringan kita itu bisa terhandle kecepatan internet dan tidak sembarangan orang bisa mengakses dengan kecepatan lebih. Saya menerapkan metode single quick view karena menurut saya ini adalah metode yang paling sederhana dan paling efektif dalam manajemen bandwidth. Simple quick view nantinya akan digunakan hanya dikonfigurasikan pada target dan kecepatan upload dan download. Itu tadi adalah yang perlu digarisbawahi dalam membuat suatu project buat kali ini. Tujuan project ini yang pertama adalah keamanan jaringan. Sudah dari awal tadi bahwa VPN dapat menjamin privasi jaringan network, sehingga orang lain tidak dapat masuk ke jaringan ini. Hanya orang-orang yang tertentu yang memiliki akses saja yang dapat terhubung ke jaringan internet, sehingga tidak ada pengganggu lain yang masuk ke jaringan. Karena pengganggu orang-orang lain yang tidak masuk jaringan VPN itu menganggap kita tidak terhubung ke jaringan internet, padahal kita sudah terhubung ke jaringan internet. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah manajemen bandwidth, untuk mengatur kecepatan internet pada setiap kliennya. Para klien dapat terkontrol dengan baik bahwa kecepatan internet yang diaksesnya itu sesuai dengan kita yang konfigurasikan. Kemudian dalam membuat suatu project kita memiliki batasan masalah. Yang pertama adalah batasan masalah ini tersebut dapat digunakan sebagai agar kita membuat project tidak terlalu jauh dalam konfigurasinya, sehingga sebagai patokan saja. Yang pertama, mikrotik ini akan sebagai VPN PPTP servernya, sehingga mikrotik menggunakan router buat ini saya konfigurasikan PPTP server. Kemudian yang kedua, manajemen bandwidth, saya hanya menggunakan metode simple QQ, dan Windows XP hanya saya gunakan sebagai PPTP kliennya yang akan terhubung dengan PPTP server.
Gambar topologi kerja ini berfungsi sebagai acuan kita untuk membuat suatu proyek. Dapat dilihat bahwa alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama jaringan internet, kemudian router box, switch, dan PC client. Router box saya akan fungsikan sebagai VPN server dan switch difungsikan sebagai penyebar jaringan. VPN server terhubung ke jaringan internet menggunakan IP 202.123.11.2. Kemudian VPN server terhubung ke switch menggunakan IP 192.168.200.1. Jaringan yang sebut ini adalah jaringan LAN, jaringan menggunakan kabel. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini berfungsi sebagai langkah-langkah konfigurasi tahap per tahap agar kita tidak kesulitan dalam mengkonfigurasikan suatu proyek, membuat suatu proyek. Sini yang pertama adalah konfigurasi router. Yang perlu dikonfigurasikan adalah IP address, firewall, DNS, dan juga mengaktifkan VPN, VPTP servernya. Jika sudah, kita uji konektivitas. Apakah router tersebut bisa ngeping ke Google atau tidak? Jika sudah ngeping ke Google, kita masuk ke langkah selanjutnya. Tapi jika tidak, kita cek lagi konfigurasi router. Mungkin terjadi kesalahan pada konfigurasi IP, firewall, DNS maupun gateway-nya. Kemudian langkah kedua adalah konfigurasi klien. Yang perlu dikonfigurasikan adalah IP address, gateway, dan juga membuat jaringan baru yang akan difungsikan sebagai VPTP kliennya yang akan terhubung ke VPTP server. Nantinya akan menggunakan username dan password sesuai dengan konfigurasi VPTP servernya. Kalau sudah, kita uji konektivitas. Apakah klien tersebut sudah terhubung ke VPTP servernya atau belum? Jika belum, mungkin terjadi kesalahan pada penggunaan IP yang tidak subnet, ataupun bisa dengan VPN VPTP kliennya, mungkin salah password atau username. Jika sudah, maka masuk langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi server limit bandwidth. Di sini akan menggunakan simple video, nantinya akan ditargetkan pada VPN VPTP klien dan dikonfigurasikan berapa kecepatan upload dan downloadnya. Jika sudah, maka uji konektivitas lagi. Uji konektivitas yang terakhir adalah kita konfig klien mengakses internet, mengakses YouTube atau mengakses data. Itu sudah di manajemen bandwidth dan sudah terhubung ke jaringan menggunakan jaringan VPN. Dan ini lihat pada router box menu interface, nantinya akan terlihat pada menu-menu klien-klien yang terhubung menggunakan jaringan VPTP servernya, VPTP kliennya. Dan kita lihat pada konfigurasi bandwidth, jika nantinya akan berwarna merah. Jika berhasil, maka sudah selesai. Tapi jika belum, mungkin kesalahan pada manajemen bandwidthnya. Ini adalah hasil konektivitas VPN yang sudah dikonfigurasikan, yang sudah terhubung dengan jaringan VPTP server. Sini muncul tanda connect, tapi jika belum, mungkin terjadi kesalahan pada pembuatan password dan username. Ini adalah ketika klien mengakses internet, maka simple view-nya akan berwarna merah, itu tandanya simple view telah berhasil dalam konfigurasinya. Kesimpulan dari proyek yang saya ambil ini adalah dengan menerapkan teknologi VPN, maka jaringan yang dibangun dapat terjaga keamanannya, karena tidak semua orang dapat terhubung ke jaringan VPN. Hanya orang-orang yang memiliki hak akses saja yang dapat terhubung. Dan dengan menambahkan simple view dapat memanajemen kecepatan pada setiap usernya, sehingga orang-orang yang mengakses data internet itu tidak terlalu berlebihan dalam penggunaannya. Itu tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.